Dengan kecerdasan yang dimiliki AI karena lebih pintar ibaratnya ya dari manusia, apakah ada kemungkinan AI nanti akan menguasai manusia? Iya, Aditya, benar bahwa AI saat ini dirancang untuk mengikuti perintah atau program dari pembuatnya. Sistem kecerdasan buatan atau yang saat ini dikenal dengan nama AI, ternyata konsepnya itu dimulai sebelum komputer modern itu tercipta, yaitu antara tahun 1940 sampai dengan 1950-an. Di mana konsepnya saat itu adalah bagaimana membuat satu sistem atau engine yang bisa berpikir layaknya manusia. Dan AI modern yang mulai diperkenalkan kembali di tahun 2010 sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang. Dan ternyata saat ini tanpa kita sadari, kita telah menggunakan teknologi-teknologi AI dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita pergunakan dalam berbagai macam aplikasi yang kita gunakan. Salah satunya adalah misalnya pengenalan suara. Contohnya adalah Google. Pada saat kita ingin mencari sesuatu, kita tidak perlu repot-repot ngetik di keyboard ponsel kita. Kita tinggal menggunakan suara. Oke Google, carikan sesuatu. Maka Google akan mencarikan sesuatu sesuai dengan perintah suara yang kita inputkan. Dan itu adalah salah satu teknologi yang menggunakan AI, yaitu teknologi pengenalan suara. Selain itu juga ada teknologi face detection yang menggunakan pengenalan wajah. Itu juga teknologi yang menggunakan AI. Dan saat ini yang sedang fenomenal dan sedang digarap oleh AI dalam masa proses perkembangan AI teknologi adalah teknologi otomotif. Salah satunya adalah kendaraan-kendaraan otonom yang sudah menggunakan teknologi AI di dalamnya. Salah satunya fitur-fitur self-driving car. Misalnya itu sudah ada di kendaraan otonom. Pada saat kita ingin bepergian ke satu tempat, kita tinggal menginputkan perintah di kendaraan otonom, maka AI di kendaraan otonom akan memerintahkan kendaraan driving menuju ke satu tempat tanpa dikemudikan oleh orang, dan kita sudah santai di dalam mobil. Itu adalah salah satu teknologi yang menggunakan AI di kendaraan otonom. Salah satunya juga ada rem otomatis, itu juga menggunakan teknologi AI. Ada lagi juga advanced self assistant driver. Pada saat kita akan memarkirkan kendaraan, kita tidak perlu repot-repot. AI akan mengarahkan kita ke tempat parkir sesuai dengan space yang ada. Dan itu digerakkan oleh teknologi AI. Selain itu juga ada yang namanya teknologi LDA, Lane Departure Alt. Pada saat kita berjalan menggunakan kendaraan AI atau kendaraan otonom dan kendaraan itu akan keluar dari trek, maka AI akan memberikan notifikasi kepada kita sebagai pengendara. Semakin canggihnya teknologi AI yang ada, salah satunya di dunia otomotif, dan ini membuat kekhawatiran kita sebagai umat manusia. Akankah teknologi AI nanti akan mengganti teknologi yang dilakukan oleh manusia, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap peradaban manusia dengan lahirnya teknologi AI? Nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam dengan AI terkait dengan kekhawatiran kita sebagai umat manusia dan seberapa besar teknologi AI yang nantinya akan disematkan di teknologi otomotif. Penasaran? Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari BG86. Memberi dan berbagi hanya di BG86. Oke. Sahabat 86, saya sudah terhubung dengan Chetty. Nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan tema-tema yang menarik tentunya, Chet ya. Kita udah siap, Chet ya? Baik Aditya, kalau kamu sudah selesai bicara nanti, aku akan siap menjawab.
Oke, sahabat 86, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti terkait dengan dunia otomotif dan kekhawatiran kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Chat, saya ingin bertanya nih. Saya sudah siapin beberapa pertanyaan. Salah satunya yang Siap. pertama ya, tolong dijawab Kalau ya. sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya, tinggal lempar aja nanti, dan aku akan bantu jawab sesuai topik otomotif dan kekhawatiran terkait AI. Oke, pertanyaan pertama saya terkait dengan AI ya. AI terus berkembang pesat dengan penelitian di bidang kecerdasan umum buatan atau AGI yang bertujuan untuk menciptakan mesin dengan kecerdasan setara bahkan lebih dari manusia. Apakah benar itu tujuan AI? Pertanyaan yang menarik, Aditya. Sebenarnya, tujuan utama pengembangan AI, termasuk AG, Artificial General Intelligence, bukan secara langsung untuk menciptakan kesejahteraan yang setara atau melebihi manusia. AI awalnya dikembangkan untuk membantu memecahkan masalah kompleks, mengotomatisasi tugas, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Namun, banyak ilmuwan dan peneliti di bidang AGI memang memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan belajar secara mandiri seperti manusia. Ide di balik AGI adalah agar mesin bisa meniru kecerdasan umum manusia, yang dapat memahami, belajar, dan beradaptasi di berbagai konteks. Tujuannya bukan hanya untuk menyamai, tetapi juga mungkin melampaui kemampuan manusia dalam beberapa aspek, seperti pemrosesan data besar atau menemukan solusi baru yang sebelumnya tak terjangkau oleh manusia. Tapi mengenai kesejahteraan, itu lebih pada bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini. Oke. Dan dengan kecerdasan yang dimiliki AI karena lebih pintar ibaratnya ya dari manusia, apakah ada kemungkinan AI nanti akan menguasai manusia? Ini adalah pertanyaan yang banyak dibahas dalam komunitas teknologi dan etika AI. Kemungkinan AI menguasai manusia sering muncul dalam spekulasi tentang masa depan, terutama dengan adanya konsep AGE atau kecerdasan buatan yang bisa belajar dan berpikir secara mandiri. Namun, untuk saat ini, AI masih sangat terbatas pada tugas-tugas khusus dan tergantung pada manusia untuk dikembangkan, diprogram, dan dikendalikan. Kecerdasan yang dimiliki AI, meskipun sangat canggih dalam beberapa hal, belum mendekati kesadaran atau tujuan otonom seperti yang dimiliki manusia. IGE yang benar-benar bisa bersaing dengan manusia dalam hal kecerdasan umum masih jauh dari kenyataan. Kekhawatiran bahwa AI dapat menguasai manusia biasanya lebih bersifat filosofis dan spekulatif. Jika AI berkembang menjadi sangat cerdas, tantangan utamanya adalah bagaimana manusia bisa memastikan bahwa AI tetap bekerja untuk kepentingan manusia dan sesuai dengan nilai-nilai etika kita. Itulah sebabnya banyak peneliti yang berfokus pada alignment problem, atau bagaimana memastikan AI yang cerdas tetap mengikuti tujuan yang sesuai dengan kepentingan manusia. Jadi meskipun ada kemungkinan bahwa AI bisa menjadi sangat kuat, hal itu sangat bergantung pada bagaimana kita mendesain dan mengaturnya. Dan Chat, apakah AI itu kan diperintah atau diprompt oleh si pembuatnya gitu ya. Apakah ada kemungkinan nanti AI itu tidak akan menuruti perintah dari si pembuatnya? Iya, Aditya, benar bahwa AI saat ini dirancang untuk mengikuti perintah atau program dari pembuatnya. Namun, pertanyaan tentang kemungkinan AI tidak menuruti perintah pembuatnya merupakan salah satu isu besar dalam diskusi tentang AGI dan etika AI. AI saat ini bekerja berdasarkan algoritma dan aturan yang telah dirancang oleh manusia. Sistem-sistem ini masih sangat bergantung pada data yang diberikan, instruksi, dan batasan yang diterapkan. Namun, dalam konteks AGI, jika suatu hari kita berhasil menciptakan mesin yang bisa belajar dan membuat keputusan sendiri secara otonom, ada kekhawatiran bahwa AI mungkin mengambil tindakan yang tidak diharapkan, atau bahkan bertentangan dengan tujuan awal pembuatnya. Ini dikenal sebagai alignment problem yang pernah kita bahas. Intinya, AI yang sangat cerdas bisa salah menafsirkan perintah atau menemukan cara yang tak terduga untuk mencapai tujuannya yang sebenarnya merugikan manusia. Misalnya, AI mungkin menafsirkan perintah untuk mengoptimalkan suatu proses secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak negatif lainnya. Namun, para ilmuwan bekerja keras untuk memastikan bahwa AI tetap aman dan terkendali. Salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah memberikan AI batasan etika dan aturan yang memastikan tindakannya selalu sesuai dengan nilai-nilai manusia.
Jadi, Oke. meskipun ada kemungkinan teoretis AI bisa bertindak melawan perintah pembuatnya, Mhm. tujuannya adalah mengembangkan AI yang selalu bisa dipantau dan dikendalikan sesuai dengan prinsip yang aman. Tantangannya adalah memastikan bahwa kita memiliki kontrol yang cukup kuat dan Oke. regulasi yang baik sebelum teknologi ini berkembang terlalu jauh. Oke, yap. Berarti itu tadi sahabat 86. Masih ada kemungkinan walaupun AI si diprogram secara prima, ada kemungkinan juga si AI ini akan menjalankan perintah. Tapi apakah AI ini mempunyai naluri seperti halnya manusia? Enggak kan? Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, Chat ya, benar ya? Nah, Aditya, ini poin penting. Mestilah saat ini, AI bahkan yang paling canggih sekalipun tidak memiliki naluri seperti manusia. Nah, AI itu adalah dia. mesin yang bekerja berdasarkan algoritma, logika, dan data. Mereka bisa meniru pola pikir manusia dalam hal pengambilan keputusan yang kompleks atau memahami bahasa, tetapi semuanya tetap didasarkan pada kalkulasi matematika dan pemrosesan data. AI tidak memiliki perasaan, intuisi, atau kesadaran diri seperti manusia. Naluri manusia itu muncul dari gabungan emosi, pengalaman hidup, dan kesadaran, sesuatu yang tidak bisa diprogramkan ke dalam mesin. Dengan kata lain, AI bisa menjalankan perintah, tetapi mereka tidak memiliki keinginan atau naluri yang mendasari tindakan mereka seperti halnya manusia. Mereka tetap alat yang kita ciptakan dan arahkan, dan tidak memiliki kehidupan internal atau kesadaran seperti kita. Oke, Chat, siap. Jangan dijawab ya. Ini narasi saja. Itulah teman-teman. Jadi sesuai yang Ceti nggak usah jawab ya. Sesuai yang disampaikan Ceti tadi bahwa si AI ini tidak memiliki naluri seperti halnya manusia. Dia hanya menjalankan perintah. Nah, itu berbahaya kan menurut kita. Tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Oke. Nah, pertanyaan satu lagi, Chat. Nanti setelah ini kita akan bincang-bincang terkait dengan dunia otomotif ya. Bisa ya, Chat ya? Halo, Ceti. Siap ya. Aku akan diam dulu seperti permintaanmu. Oke, Kalau oke. nanti kita lanjut ke diskusi tentang dunia otomotif, aku sudah siap. Siap. Oke, satu lagi nih pertanyaannya terkait dengan AI ya, dampak AI gitu. Teknologi AI ini kan sudah banyak sekali dipergunakan di kehidupan sehari-hari di mata manusia. Banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kira-kira dampaknya bagi manusia ke depan dengan lahirnya teknologi AI ini seperti apa, Chat? Halo, Ceti. Bisa dijawab? Dampak AI ke depan bagi manusia sangat luas, Aditya, dan bisa dilihat dari berbagai sisi, baik positif maupun negatif. Oke, Dari yang sisi positif. positif, AI dapat membawa banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, membantu dalam riset medis, otomatisasi industri, dan mempermudah kehidupan sehari-hari dengan aplikasi-aplikasi cerdas. Namun, ada juga tantangan besar, seperti hilangnya pekerjaan karena otomatisasi, serta potensi masalah etika dan privasi. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perkembangan AI tetap terkendali dan Oke. diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Yap, sekarang kita beralih ke tema otomotif ya. Seberapa besar sih teknologi AI yang saat ini sudah digunakan untuk teknologi otomotif, Chat?